Dan khusus tabletnya, Huawei jadi lebih menarik setelah Huawei ngumumin kalau Huawei punya aplikasi gambar eksklusif. Tentu saja saya tidak merekomendasikan menggunakan emulator untuk aplikasi desain untuk mencegah. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Gadget Desain. Kembali lagi kita bahas gadget untuk keperluan desain. Kita bahas tablet dari brand terbesar dari China dan punya banyak tablet yang rilis di Indonesia. Namun masih ada rated buat kebanyakan desainer grafis, yaitu tablet dari brand Huawei. Kali ini saya bahas tablet dari brand Huawei yaitu MatePad 11.5 yang merupakan update dari seri sebelumnya MatePad 11. Tapi di seri ini, tablet ini Huawei lebih menarik daripada seri sebelumnya. Tablet ini support aplikasi serupa dengan Procreate yaitu GoPin. Tapi di sini kita tidak akan bahas tentang GoPin. Kita fokus bahas tentang tabletnya saja. Apakah tablet ini Huawei MatePad 11.5 layak untuk desainer grafis? Pertimbangkan. Buat kalian yang ingin punya tablet untuk desainer grafis ataupun upgrade, mari kita bahas. Huawei adalah brand China yang kita kenal dengan Harmony OS, di mana dengan menggunakan Harmony OS, berbagai device Huawei mulai tablet, smartphone menjadi underrated. Orang-orang jadi ragu pakai tablet ataupun smartphone dari Huawei. Sampai-sampai Huawei sempat absen bertahun-tahun tidak jualan HP di Indonesia. Gara orang tahu Huawei tidak jualan smartphone di Indonesia, dipikir kebanyakan orang Huawei sudah hengkang dari Indonesia. Padahal Huawei masih jualan di Indonesia, jualan tablet dan berbagai wearable. Dan khusus tabletnya, Huawei jadi lebih menarik setelah Huawei ngumumin kalau Huawei punya aplikasi gambar eksklusif yang interface-nya mirip dengan Procreate, yaitu aplikasi gambar namanya GoPin. Huawei MatePad 11.5 hadir dengan desain yang elegan dan ringan dengan dimensi 260 x 176 mm dengan ketebalan 6,9 mm dan beratnya hanya di 499 gram. Ini cukup ringan untuk tablet ukuran 11,5 inci dan juga lebih tipis daripada tablet pada umumnya. Kalian tidak perlu repot bawa pakai backpack. Kalian punya sling bag atau tote bag, ini cukup banget. Huawei MatePad 11.5 ini punya layar TFT dengan ukuran 11,5 inci dengan resolusi 1440 x 2200 pixel dan refresh rate di angka 120 Hz. Jika digunakan untuk nonton film tentu sangat nyaman. Untuk desainer grafis dan konten kreator sangat mumpuni ini layar karena sangat tajam dan jernih. Dengan refresh rate 120 Hz ini cocok buat kalian main game kompetitif seperti PUBG atau berbagai game kompetitif lainnya. Untuk color gambarnya, tablet MatePad 11.5 ini sangat cocok dan bagus. Color coverage-nya mampu menjangkau palet 100% sRGB dan 98% coverage untuk palet DCI P3. Sehingga jika kalian desain pakai device ini, warna yang ditampilkan akurat dan tidak butek. Untuk konten kreator yang berencana mengedit profesional, misalnya bikin film pendek, menggunakan tablet ini juga mumpuni kalau dilihat dari kelayakan layarnya. Oke, kita bahas mesin yang dimiliki Huawei MatePad 11.5 ini. Huawei MatePad 11.5 ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Terdapat varian RAM 6GB atau 8GB. Untuk storage-nya mulai 256, menurut saya ini sudah cukup lega untuk desainer grafis jangka panjang. Oh ya, untuk performa chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 di tablet Huawei MatePad 11.5 hasilnya boleh dibilang oke banget. Dari hasil pengetesan menggunakan Antutu 10 mendapatkan skor 520.000. Artinya dengan skor tersebut tablet ini sudah tidak usah diragukan lagi. Apakah mampu untuk keperluan desain? Pasti mampu dong. Jika kalian gunakan untuk aplikasi Medibank dan eBay ini mumpuni. Hanya itu saja. Autodesk Sketch Clippen Studio tidak tersedia di App Store Huawei. Namun seperti Clippen Studio tetap bisa kalian gunakan menggunakan emulator Android seperti Gbox. Namun apakah skor tersebut mumpuni untuk keperluan desain grafis jangka panjang? Menurut pendapat saya sih, ini mumpuni untuk jangka panjang kalau dilihat dari mesinnya atau chipsetnya saja.
Oh ya, jika kalian cari tablet yang membutuhkan ada jaringan seluler, sebaiknya skip ini tablet karena tablet MatePad 11.5 tidak tersedia variasi seluler. Sebenarnya bukan tablet ini saja sih, tapi semua tablet Huawei yang dijual di Indonesia tidak support SIM card atau seluler. Kalau dilihat dari sisi baterai MatePad 11.5 ini, tablet ini ditenagai baterai sebesar 7700 mAh yang support charging up to 22,5 watt. Baterai tablet ini cukup besar untuk ukuran tablet tipis di ukuran 11,5 inch. Untuk kecepatan chargingnya, kalau kita charging dari 0 sampai 100% ini membutuhkan kurang lebih waktu 2 jam terisi penuh. Huawei punya OS yang berbeda daripada tablet lainnya, yaitu Harmony OS. Kalau yang lain hanya modifikasi UI ya, tetap isinya Android. Kalau Huawei benar-benar beda OS. Dengan OS yang berbeda, orang yang gaptek pemula agak ragu beli tablet dari Huawei. Tetapi Harmony OS punya ekosistem yang bisa bersaing dengan brand lain yang mengutamakan ekosistem. Banyak fitur ekosistem yang dimiliki tablet ini. Namun tetap ada kekurangan tablet ini. Apps ini tidak support berbagai aplikasi dari Google seperti Gmail, Gmaps, dan berbagai Google lainnya. Namun hal ini butuh pembiasaan karena semua apps Google tetap bisa digunakan menggunakan emulator seperti Gbox. Untuk Gmail bisa kalian gunakan browser. Untuk Gmaps bisa kalian pakai emulator dari Gbox. Huawei MatePad 11.5 ini punya dukungan stylus natif. Meski Huawei menjualnya terpisah, tapi di beberapa kesempatan Huawei menjualnya dalam bentuk bundling stylus dan keyboardnya. Tapi saya rasa kalau kalian beli tablet ini hari ini mungkin bisa jadi kalian tidak dapat bonus stylus dan keyboard. So pastikan ke sellernya jika kalian ingin dapetin bonusnya. Jika kalian beli di marketplace online, tanyakan terlebih dahulu. Sayang sih kalau ketinggalan gratisannya. Oke, kita bahas stylusnya. Di tablet Huawei MatePad 11.5 ini didukung stylus M Pencil generasi kedua. Yang saya rasa perlu kalian punya stylus ini jika kalian berencana menggunakan untuk tools desain grafis. Karena ini stylus sangat bagus, mampu bersaing dengan stylus native brand lain. Stylusnya punya pressure sensitif yang lebih dalam daripada stylus pada umumnya. Punya palm rejection yang lebih responsif dan juga punya tombol opsional yang bisa kalian setting sesuai kebutuhan. Oke, bagaimana menurut saya tablet Huawei MatePad 11.5? Apakah cocok untuk desainer grafis? Kalau dilihat dari layar, mesin dan stylus natif yang dimiliki, tablet Huawei MatePad 11.5 ini tablet yang proper untuk jangka panjang dengan asumsi buat kerja. Kalau buat kerja sih ini tablet secara mesin ini oke untuk 2 hingga 3 tahun ke depan. Layar 11 inci dengan resolusi QHD bikin tampilan desain detail dan jelas. Ditambah akurasi warnanya bisa mencapai standar warna RGB dan palet warna DCI P3. Ini tablet oke banget, tidak hanya layarnya saja. Ini tablet punya mesin yang cukup oke untuk keperluan desain grafis. Ditambah lagi layar yang dimiliki Huawei MatePad 11.5 inch ini mendukung refresh rate tinggi. Sehingga jika kalian desainer grafis dan hobi main game, tentu cocok beli ini tablet. Kekurangan tablet ini ada pada softwarenya dan ketersediaan varian yang hanya Wi-Fi only. Softwarenya atau OS-nya menggunakan Harmony OS, yang dimana beberapa aplikasi desain seperti Autodesk Sketch, Clipper Studio tidak tersedia di Huawei App Store. Tentu kalian bisa pakai aplikasi ini pakai emulator. Tentu saja saya tidak merekomendasikan menggunakan emulator untuk aplikasi desain untuk mencegah bugs yang disebabkan error yang terjadi di emulatornya. Bisa-bisa force close atau tidak bisa nge-save. Jika kalian sudah nyaman menggunakan aplikasi Autodesk Sketch dan Clipper Studio di PC ataupun di Android, saran saya skip ini tablet karena tidak tersedia aplikasinya di marketplace-nya di App Store-nya Huawei. Itu yang bisa menjadi pertimbangan jika kalian ingin membeli tablet ini. Sisanya oke banget dan saya sangat rekomen. Di harganya 4 jutaan saja. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang tablet ini, MatePad 11.5. Bagaimana menurut kalian tentang tablet MatePad 11.5 ini? Tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Biar gue bahas tablet ataupun gadget untuk desain, kalian tidak ketinggalan info. Itu saja dari saya. See you di next video. Bye.